Oke, balik lagi di Ngabubut Live. Di Ngabubut Live episode ke-8. Kali ini kita bakalan ngobrol sama Rena. Rena ini dia videographer di Anatman Picture. Dia sering bikin video dokumenter, film pendek. Terus juga biasanya jadi video editor juga. Oke, kita coba invite Rena. Di sebuah anak, di sebuah agensi yang sama dengan pembicara pertama. Ini dia. Si Mail langsung ikut. Masuk di live. Ya nggak apa-apa. Si Mail kok join sih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ngapes gitu dong. Aduh, nervous banget, parah. Ini dilihat Mas Mail. Ya, jadi Rena ini videografer di Anatman Picture ya, Ren? Biasanya ngerjain apa aja, Ren, kalau di Anatman? Kalau gue di Anatman bagian konten. Konten. Jadi gue bikin dokumenter yang panjang sama dokumenter yang pendek gitu untuk ngisi konten per bulan gitu. Konten per bulan di YouTube dan Instagram. Yes. Lu patah-patah nggak sih? Pas gue ngomong? Gue enggak. Oh enggak ya? Oke. Ya, jadi sebenarnya Ngabubut Live ini apa ya? Sebenarnya tujuannya buat mereka yang baru belajar, mereka yang masih kuliah, mereka yang masih pengen tahu industri kreatif, pengen tahu nih biar prosesnya kayak gimana gitu. Nah, kalau dari Rena, ceritain dong apa dari awal gimana belajar sebelum kuliah mungkin, atau misalnya pas kuliah sampai akhirnya Rena sekarang masuk di production house gitu. Oke. Gue tuh pas kuliah, gue tuh kuliahnya bukan di perfilman. Gue kuliah tuh di penyiaran, broadcasting. Oke. Nah, terus tuh semester akhir itu harus magang kan. Nah, pas magang tuh gue, karena gue tugas akhirnya itu bikin dokumenter, gue nyari tempat yang bisa ngajarin gue tentang dokumenter gitu. Terus nemu udah nih Anatman kan. Nah, udah selesai. Nemunya dari mana, Ren? Kenapa? Gue tuh tahu dari mantan gue sebenarnya. Mantan lu siapa? Ada dah pokoknya. Oke. Terus Gitu. akhirnya Rena masuk. Gue dikasih tahu kan, ini ada apa production house, dia tuh kayak bikin dokumenter gitu, bagus-bagus. Terus gue pas gue akhirnya mau magang, gue apply tuh di sana kan. Tadinya tuh gue ragu soalnya gue udah kayak 2 minggu tuh nggak ada kabar gitu. Terus akhirnya. Tapi lu udah ngirim ke PH-PH lain gitu? Apa di situ aja? Di PH lain ya gue ngirim. Gue tuh ngirimnya kalau production house tuh cuma di Anatman. Sisanya tuh TV gitu. Soalnya gue penyiaran kan, rasanya mungkin lebih banyak lebih banyak temennya kalau misalnya di TV gitu. Dan teman-teman gue tuh semuanya di TV, jarang yang ada di production house gitu deh. Iya sih, kalau anak broadcast biasanya masuk ke TV ya. Gitu. Tapi terus, Ren, sebelum lu magang, kan lu pasti belajar dulu dong. Lu langsung belajar video atau gimana? Enggak, gue belajar fotografi dulu. Belajar fotografi dulu? Otodidak? Kenapa? Otodidak atau gimana? Kalau misalnya dibilang otodidak, emang dari gue udah suka ngotak-ngatik kamera gitu loh. Tapi gue baru mulai benar-benar belajar banget itu di kuliah sih. Gue ikut organisasi di kampus gue. Organisasi foto gitu ya?
Tapi Nah keluarga terus, ada yang fotografer juga apa apa? enggak? Oh iya, bokap gue fotografer, Anjay. fotografer wedding gitu. Hmm. Kan. Jadi gue dulu suka minjem kamera bokap, terus kayak ini fungsinya apa, terus keterusan Hmm. gitu. Oke. Enak dong ya bisa minjem bokap ya. Iya dulu. Sekarang kan dia fotografer. Tadinya gue juga mikirnya, oh mungkin nanti gue jadi kayak dia ya, fotografer juga. Hmm. Ternyata gue jadi videografer, Oke, lanjut magang. magang. Nah, itu tuh gue udah nyari info kan di Anatman itu. Hmm. Tapi ternyata di Anatman itu bukanya kalau nggak salah cuma skrip sama art. Nggak buka tuh videografer kan. Oke. Terus ya tapi gue kayak ya udahlah nggak apa-apa, gue pede aja masukin, terus sama Iya. portofolio gue isinya kayak foto-foto gitu, terus gue pernah bikin video apa gitu kan. Mhm. Ya udah gue apply aja. Ternyata pas gue dipanggil itu gue dijadiinnya videografer kayak gitu. Terus ya udah gue langsung magang itu bulan Agustus 2018, 2 tahun lalu, gak lama. Itu pas magang udah disuruh bikin video dokumenter. Awal itu cuma Putus lagi. Sering putus deh. Seperti hubungan, oh tidak. Halo. Kok masih nggak ada nggak? suaranya ya? Halo. Oke, udah nih. Nih udah kedengeran nih. Tadi sampai mana? Sampai BTS. Pas masuk magang BTS. Iya, gue bikin BTS dulu kan, belum disuruh bikin dokumenter. Terus pas kapan ya waktu itu gue tuh pengen bikin BTS, Mas Putra, foundernya Natman itu kayak lagi nge-review kamera gitu loh. Nah terus tiba-tiba gue tuh disuruh dokumenter, tiba-tiba di situ juga kan. Gue bingung kan, kayak mau bikin apaan, mana gue nggak ngerti banget kan. Terus ya udah, akhirnya gue bikin. Terus dari situ lanjut bikin dokumenter terus. Pertama Halo. banget gue bikin dokumenter namanya Tong Setan. Putus-putus tau Ren. Masih? Iya. Oke, dokumenter Tong Setan terus. Sinyal gue. Iya, terus habis itu berlanjut. Nah, terus gue pas udah lulus probation, jadi tuh probationnya itu kalau anak magang 1 bulan. Kan. Nah, gue tuh punya waktu magang sebenarnya cuma 2 bulan. Waktu magang cuma 2 bulan, terus pas gue masuk ke bulan kedua, itu diajakin buat kerja di situ. Tapi lo masih kuliah. Ya, muter lagi. Halo? Ya. Tapi lo waktu itu masih kuliah? Iya, gue lagi skripsi pas itu. Terus langsung lo ambil nggak waktu itu? Nah, itu kan di situ tuh gue kayak bingung gitu kan. Cuman gue bilang apa gue magang aja di situ sampai gue lulus kuliah gitu. Rencananya gitu. Banyak belajar. Tapi kalau misalnya kerja kan apa ya? Kewajibannya tuh penuh banget kan, punya tanggung jawab penuh. Jadi gue milih untuk ya udah gue magang aja, nanti kerjanya kalau gue udah lulus gitu loh. Iya. Berarti kalau magang kan nggak tiap hari masuk kan? Ya, terus pas itu juga skripsi gue tuh agak kacau gitu gara-gara subjek gue nggak bisa gitu kan. Gara-gara ada suatu musibah gitulah pokoknya. Waktu itu subjeknya apa? Mau garap apa?
gue tuh mau bikin tentang rumah sakit apung gitu. Nah, terus ada gempa di Palu kan pas itu. Iya, betul. Udah nggak ada pelayaran pas itu. Gitu. Jadi di situ gue udah mulai harus cari topik skripsi lain kan. Jadi itu benar-benar pas gue magang terus skripsi benar-benar ngulang dari nol. Itu gue gerasak berusuk banget. Akhirnya gue milih buat ya udah gue nggak usah kerja dulu gitu. Gue merasa kayak kalau emang ini rezeki gue ya udah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Terus akhirnya lu bikin apa buat tugas akhir tuh apa? Gue tuh bikin tugas akhir tetap dokumenter tentang timah di Bangka. Oke. Gitu, dan itu dengan baiknya disponsorin sama Anatman. Wow. Gitu. Mantep. Tapi jadi konten Anatman nggak? Enggak sih sampai sekarang. Mantep. Ren, lu kenapa jadi videografer? Kenapa nggak jadi selebgram aja? Buset. kan lu ada potensi. Oh, Kan lu cakep nih. potensi apa? Punya potensi jadi selebgram kan? Kagak. Ngomong di kamera aja gue nggak bener. Oke. Terus lu sekarang di Anatman udah berapa tahun? Gue udah 1 tahun. Sebenarnya tuh gue nggak jadi magang sampai lulus gitu loh. Karena terlalu padat kuliahnya juga pas itu kan. Akhirnya gue memutuskan sampai 4 bulan doang. Oke. Udah tuh di situ gue kayak mikir, tadinya gue kayak hopeless kalau misalnya gue nggak jadi di Anatman, ya udah mungkin bukan rezeki gue. Ternyata dipanggil pas gue udah selesai skripsi gitu. Ini Mas Rizal, iya yang gradingnya belum kelar-kelar itu ya. Skripsi gue gradingnya belum kelar-kelar. Kalau cewek yang nonton, kalau cewek yang nonton lebih dari 10. Iya nih, kayaknya kalau lu yang live lu rame, Daren. Penuh gitu yang komen. Kalau kemarin cowok sepi banget. Tahu, padahal gue kagak ngerti juga ini mau ngomong apaan. Nih Ren, kan lu udah bikin beberapa dokumenter kan. Terus gua lihat-lihat lu ada salah satunya yang dapat award tuh dari luar negeri ya. Oh iya. Yang tembang apa? Tembang Lara. Tembang gula apa tembang lara? Tembang Lara. Oh, tembang lara. Iya, yang sedih. itu gimana sih? Kok bisa? Submitnya ya? gitu-gitu. Oh, kalau submitnya itu bukan gue. Itu ada produsernya. Oh. Betawi pride banget logatnya. Ini yang Betawi siapa nih? Rena apa gua? Oh, Rena lah pasti. Gue, coy. Kalau mau ketawa aja, Ren. Jangan ditahan-tahan. Buset, udah ketawa banget ini. Set, rame banget, sumpah. Bener dah. Kalau cewek yang lain ini Mbak Rene Makalev. Mbak Rene. Nah, ini dia yang submit ini gue, dokumenternya ya? Video gue. Okay. Yang sampai masuk Berlin, sama apa lagi tuh satu lagi yang dapet golden, nggak tahu, lupa namanya. Itu ini yang komen ini ya, bikin ketawa ya. Gimana? Itu yang dapat award tuh gimana sih flow-nya? Kan submit, terus gimana? Ya submit isi siapa aja krunya, terus ya udah. Kalau misalnya ada ketentuan bayar ya bayar, terus udah tunggu aja berapa bulan. Oh, bayar juga buat submit videonya. Kalau ada yang berbayar ya berbayar, kalau enggak ya gratis. Banyak kok awarding yang gratis gitu di luar
Oh nih ya, dijawab nih sama Mbak Rene. Submit, Nih ya terus tuh, nanti ada submit. notifikasinya dari pihak film festivalnya. Oh gitu. Masih warna Ada kualifikasinya nggak Mbak Rene? Barene. Rene. Rene, oke. Maaf ya Mbak. Saya orang inian Depok, Bekasi, Jakarta, Jawa soalnya. Jadi repot kalau ngomong. Kasih Jakarta Jawa gimana? Yang komen jomblo semua sih. Buset dah. Yang berkomentar sedang berharap. Buset. Kok nggak traktiran kalau menang? Tuh Pak Rijal loh. Baru ada pengumuman menang itu tuh kemarin pas kita udah mulai work from home tuh. Kayak gitu. Ada kualifikasinya, Alif. Beda film festival, beda ketentuan. Oh, oke. Siap. Tapi sejauh ini, halo, kok muter? Halo. Ah, ini udah bener lagi nih. Sejauh ini video dokumenter yang lu garap yang menurut lu paling seru, paling menantang tuh video yang mana? Yang terakhir sebelum sebelum WFH. Yang mana? Yang judulnya tuh Palang Hitam, tentang Palang Hitam. Oh, oke. Nonton Itu nggak? nyatain tentang apa tuh? Hah? Itu tuh tentang pasukan yang yang ngejemput mayat-mayat terlantar gitu loh. Itu seru banget syutingnya, parah. Oh, gue nonton. Sorry. Tentang mayat-mayat apa? Tentang mayat-mayat yang terlantar gitu. Emang ada mayat yang nggak terlantar? Oh, ada ya? Ada dong, yang punya keluarga itu nggak terlantar dong, kan punya Oh, keluarga. oke. Itu kalau Sama terlantar berarti yang mereka yang nggak punya keluarga? yang terlantar tuh yang misal anak rantau, misal keluarganya nggak ada atau tidak diketahui, dia misalnya meninggal di kosan tapi nggak ada yang tahu kayak gitu. Terus ada juga yang memang nggak punya keluarga, ada yang kecelakaan gitu. Ada yang dari panti asuhan gitu. Oh, jadi memang mereka yang meninggal itu yang memang nggak ada keluarga di dekatnya dia lah, akhirnya dibantu sama pasukan apa tadi? Palang Hitam. Palang Hitam. Nah, sekarang dia juga jadi gugus tugas COVID-19 tuh. Itu si Palang Hitam itu dibayar pemerintah atau independen sendiri? Dibayar pemerintah, dia di bawah dibayar pemerintah. Pemerintahan sih. Lu Matt kalau mati gitu. Ini sembarangan banget komen ya. Ntar nih, satu-satu nih ya yang komen ya, rame banget beneran. Bahas dong gimana pribadi Rena ketika nge-build satu story. Asik, Farizal. Pribadi gimana? Iya, pribadi gimana sih? Mas Farizal, diperjelas Mas Farizal pertanyaannya. Katro hostnya anjir. Itu dia. Justru itu dia ciri khas gua. Kalau nggak katro nggak seru. Andika Rashid, tolong berikan pendapat mengenai film Bali Beach of Paradise yang tembus nominasi Oscar. Lu mau jawab nggak, Ren? Kalau nggak mau jawab, nggak apa-apa. Nggak, oke. Karena bukan ranahnya Rena ya. Film Rena yang Tembang Lara itu menang di Gold Awards, itu film festival di International Independent Film Awards Amerika. Wow, tepuk tangan. Pokoknya Rena keren lah. Ah, nih pertanyaannya bagus nih. Fadilala. Mau nanya dong, Kak, kenapa harus dokumenter? Kenapa harus dokumenter? Jujur ya, kenapa dokumenter tuh karena di dokumenter tuh gue banyak banget belajar asli. Tapi lu ini nggak sih, Ren? Dari awal kayak apa ya? Emang gue pengen di dokumenter gitu? Atau memang sebenarnya gue mau belajar dulu deh di dokumenter, nanti baru gue akan belajar di yang lainnya, misalnya kayak video komersil, video sosmed segala macem gitu. Gue tuh
karena baru satu tahun kali ya di Anatman juga. Gue baru 1 tahun kerja gitu. Dan serius dunia pervideoan tuh kalau dihitung dari kuliah baru 2 tahun. Itu gue masih masa-masa pencarian jati diri gitu loh. Gue belum tahu mau fokus ke mana, tapi kalau untuk saat ini ya gue bakal fokus ke dokumenter. Cuman di Anatman gue juga kadang diajak buat bikin komersil, dan itu tetap seru juga, suka juga gue. Lu diajak komersil bagian apaan? Biasanya tuh gue masih masuk komersil yang internal gitu sih, yang kecil, belum yang besar. Itu gue bikin jadi Astrada. Oke. Oh, belajar juga jadi Astrada ya? Iya, belajar juga. Tadi kayak udah dijawab belum sih yang kenapa harus dokumenter, belum ya? Iya, itu karena gue kalau di dokumenter tuh banyak banget belajar gitu loh. Ya sama sih, di film-film lain juga banyak belajarnya, cuman dalam arti gimana ya, gue nggak bisa jelasin secara rinci, tapi setiap gue syuting pasti ada nilai-nilai baru di hidup gue tuh yang dapat aja gitu loh. Mungkin ini Ren, ketika lo bikin treatment dokumenter, pasti kan lo akan bikin kayak dari awal, kayak lo bikin skripsi lah, latar belakang gitu-gitu kan? Oh ya. Nah itu ceritain dong bikinnya kayak gimana sih? Apa yang harus dibuat dari awal gitu buat bikin dokumenter? Yang pertama sih riset. Kan ada pra, pro, post kan. Yes. Nah, yang pertama itu di pra, gue itu riset. Gue nyari isu apa yang kira-kira mau gue jadiin dokumenter. Terus gue cari tahu subjek yang kira-kira bisa merealisasikan isu itu, gitu kan. Nah, tapi nanti subjek ini yang nyari dan ngehubungin itu bukan gue, ada lagi tim dari Anatman. Gitu, perizinan dan lain-lain itu bukan gue. Jadi gue bikin riset, terus bikin treatment aja untuk di pra, gitu kan. Nah, di bikin treatment ya kayak biasa nyusun ceritanya gitu. Apa aja yang mau lu shot gitu ya, shortlist. Ya, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak nyiapin treatment dengan baik, nanti pas syuting kita bingung ini mau dibikin kayak gimana ya, gitu loh. Apalagi biasanya tuh gue waktu syutingnya cuma 3 hari lah biasanya, 3 kali syuting. Jadi kalau misalnya udah syuting terus kurang gambar kan repot kan. Iya, bener. Jadi benar-benar harus tahu gambar apa yang dibutuhin, terus mau bikin cerita apa gitu. Terus itu habis itu kalau dokumenter biasanya lu direct juga nggak sih subjeknya? Direct. Ada yang direct, ada yang momen aja ya? Ada yang natural, ada yang direct. Soalnya ini mereka itu kan bukan bukan talent gitu kan. Iya. Susah banget, apalagi ada yang susah, ada yang enggak sih. Ada yang benar-benar nervous di depan kamera kayak gitu. Jadi gue harus ada pendekatan. Gue harus ada pendekatan supaya orang itu nyaman sama gue, nyaman gue ikutin juga gitu loh. Oke. Ini di belakang lu penonton ada banyak banget nih, sudah. 15 doang apaan sih? Enggak, ini di belakang yang di belakang kamera. Oh iya. Teman-teman gua. Lo suka figura Renata ya? Bujang ya? Tuh kan ada suara-suara gaib kan? Apa-apa? Katanya lu suka figura Renata ya, Ren? Oh iya. Golden Iqbal. Aku anak rantai. Anak rantai apa anak rantau, Bal? Lu kalau mati gitu, buset. Enggak lah. Masa gue mati di kosan? Gila kali lu ya. Pasti mak gue jemput lah. Oh, ini ada Mail nih. Pak mau tanya, gimana sih bikin treatment sampai akhir jadi film dokumenter yang hampir sebagian besar less interview? Tadi udah belum sih? Udah ya? Siapa sih? Iya, itu sih. Iya.
Apa mau ada yang lo jelasin lagi? Maksudnya les interview tuh gue tuh suka bikin dokumenter yang apa ya, konsepnya tuh kayak cinema verite gitu loh. Cinema verite tuh kayak dokumenter jujur yang benar-benar real kejadiannya pada saat itu seperti itu, terus jarang ada interviewnya. Kalau lu lihat dokumenter gue kayak gitu, jarang ada interview. Kayak gitu. Gue ngelihat beberapa sih. Terus yang matanya buta itu lu juga kan? Apa tuh namanya? Iya, itu pertama kali gue bikin cinema verite tuh. 1 tahun lalu. Terus yang cukur juga gue lihat. Yang baru. Iya, itu yang paling terakhir sebelum. Gila, gue penggemar karya lo ya. Gue tontonin semua lo. Bagus. Mas Il, Iqbal. Jadi mau ngobrol sendiri nih. Nih ada pertanyaan dari Awap Bintang nih. Ntar, gue bacain. Goal besar lo dari bikin dokumenter tuh apa? Selain informasi, selain ngasih informasi maksudnya. Oh, dapat nilai hidup banyak banget, serius. Nilai hidup, value ya. Serius, soalnya kan kita ketemu, kalau bikin dokumenter tuh ketemu orang banyak gitu loh. Ketemu orang baru, terus sharing cerita masing-masing gitu kan. Apa ya, mungkin kalau misalnya gue nggak ngelihat orang-orang di luar sana, atau gue nggak ngelihat dunia luar, terus gue nggak bikin dokumenter, mungkin gue bukan jadi orang yang kayak sekarang gitu. Pemikirannya mungkin. Soalnya banyak banget orang-orang berpengalaman lebih di luar sana, dan kalau kita nggak membuka wawasan, ngobrol sama mereka tuh, aduh sayang banget deh, mana masih muda kan. Iya. Intinya banyak pelajaran hidup dari mereka lah ya, yang banyak yang orang nggak tahu, tapi akhirnya kita jadi tahu nih karena kita bikin dokumenter itu gitu ya. Dan rata-rata tuh dokumenter yang gue buat tuh itu banyak banget dari keresahan gue sendiri gitu loh, kadang. Umum sih sebenarnya, tapi ada yang bikin gue kayak resah banget. Kayak yang Palang Hitam itu salah satu keresahan gue, kayak kalau misalnya gue nggak punya keluarga, terus gue meninggal nggak ada yang tahu, itu yang ngurus gue siapa ya? Akhirnya gue cari tahu, nah ketemulah Palang Hitam gitu. Oke. Salah satu value yang maksudnya sampai sekarang lu dapat banget, itu value apa sih, Ren? Maksudnya kayak gimana? Dari bikin dokumenter, salah satu yang paling berasa banget gitu, maksudnya berdampak sama kehidupan lu sekarang. Apa ya? Ya itu yang gue jelasin dari tadi sih. Yang paling berasa deh, satu aja. Misalnya apa? Jadi lebih tegar gitu mungkin. Iya, sifat gue sih. Asik. Sifat sih, soalnya kayak banyak banget sesuatu yang pas gue bikin dokumenter tuh bikin gue mikir, oh ternyata selama ini gue salah, oh ternyata harusnya gue nggak kayak gini, kayak gitu. Dan itu nggak mau gue rasain sendiri gitu loh, makanya gue rangkum juga di dokumenter, terus ya jadi informasi juga untuk orang-orang kan. Jadi dokumenter tuh bukan cuma buat sekedar informasi sih, tapi gue juga pengen ngebangun feel gitu untuk orang-orang yang nonton. Biar ngerasain juga apa yang subjek lu rasain gitu ya. Nggak cuma gue sih, maksudnya mereka pasti punya pandangan masing-masing tentang video yang gue buat gitu. Oke. Lu macem yin dan yang kalau di HP gelap sama terang, anjir. Iya, benar. Di sini doang sih. Yang atas gelap, yang bawah terang ya. Iya, tadi tembus 17 loh, itu sebuah prestasi nih yang bertahan nonton 17. Dari kemarin 10 aja. Perasaan ini 12 deh. Tadi pas kita ngobrol udah 17.
Oke, terus tapi lu pengen garap video apa lagi sih selain dokumenter? Gue pengen bikin Sorry. fiksi sih. Film berarti? Gue, ya dokumenter juga film, tapi Iya, maksudnya film yang fiksi gitu. pengen nyoba fiksi gitu. Tapi mungkin gue belajar dulu di dokumenter, soalnya masih butuh ilmu yang banyak. Iya. Nanya lagi dong gue. Ya udah nanya aja. Awap bintang. Awap dari awal Siap. sampai akhir. Awal bintang. Masih nongol. Fadilala pernah merasa gagal nggak dalam pembuatan dokumenter? Merasa kurang puas gitu? Sering banget. Kayaknya itu semua permasalahan filmmaker deh. Iya. Pasti ada ya kayak merasa kurang puas. Aku juga begitu. Tapi itu bisa men-challenge diri kita sendiri buat, oh ya udah nextnya kita bisa bikin lebih bagus lagi. Benar-benar. Jadi tahu apa kurangnya gitu ya, Ren ya. Kayak semua filmmaker tuh ada titik insecure-nya gitu deh. Sotoy. Gak apa-apa, Ren. Ini emang harus sotoy-sotoyan aja. Andika Rashid, hambatan dalam proses pembuatan film dokumenter Timah di Bangka, apaan? Tuh. Cuaca. Soalnya dokumenter gue itu semuanya ada di outdoor. Iya. Berpengaruh banget sih cuaca emang. Iya. Berpengaruh Dan itu di laut. Dan itu di laut. Gue ada satu hari di mana gue tuh bener-bener di laut, di tengah laut luas gitu. Di apa namanya ya? Gue lupa, tempat nelayan gitu. Satu hari full, dan untungnya itu nggak hujan. Kalau hujan gue nggak tahu nasib gue gimana. Tapi pas udah nyampe darat tuh langsung sering banget hujan. Kalau hujan ya kehujanan. Iya, gitu. Tapi waktu itu gue berempat kan sama teman-teman gue. Untungnya teman-teman gue tuh inilah apa namanya, bagus gitu, kompak. Okay. Jadi gimana caranya meskipun si hujan itu kita masih bisa manfaatin waktu, entah kita syuting di indoor buat interview atau apa, gitu. Jadi nggak ada gambar yang kurang. Tapi lu pernah nggak sih ditolak subjek lu, kayak misalnya, saya nggak mau di interview, besok aja deh mbak. Gitu. Hah? Sering banget. Sering Gimana aja lu sih. ngatasin itu? Ya gue pendekatan lagi. Ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Iya, gue nggak ada sih untungnya yang dia ogah-ogahan nih, dia nggak mau, dia menghindar terus. Tapi gue nggak ada yang setelah dia nggak mau terus gue pulang gitu. Nggak ada. Gue benar-benar kayak, ya gue mengerti sih kalau misalnya mereka nggak mau, gue juga nggak akan maksa. Cuman gue kasih pengertian pelan-pelan, pendekatan itu penting banget. Persuasif tuh penting banget. Soalnya kan ya subjek kita itu bukan artis, bukan talent, jadi wajar kalau mereka nggak mau. Karena setelah kita bikin film untuk orang ini, kehidupan dia bisa berubah. Bisa jadi berubah ya. Positif, entah negatif ya. Betul. Gitu. Berdampak. Jadi kita harus mengerti juga. Dan kita juga kalau bikin dokumenter mikir gitu loh, jangan jangan semena-mena terus kayak bikin pro kontra di mana-mana gitu. Tapi kalau emang konteksnya itu ya nggak masalah sih, semua punya tipenya sendiri. Sama kayak hubungan ya, kalau ditolak, itu kalau orangnya masih berusaha tuh, insya Allah dapet tuh. Asli. Oke, kita lanjut nih. Awap Bintang nanya, ada nggak keinginan lo buat bikin film dokumenter tentang hidup lo sendiri dan akan lo kemas kayak gimana? Waduh. Rumit bang, sorry nih. Rumitnya gimana? Nggak ada gue. Nggak ada keinginan buat bikin film dokumenter tentang hidup gue sendiri. Tapi kayaknya kalau
bikin biografi orang lain biasanya yang bikinin ya. Iya, sayangnya gue kurang apa ya, kurang pede dan kurang narsis sih kalau di depan kamera tuh. Ya kan interview doang paling depan kameranya. Sama apa? Candid. Jadi Oke, kita lanjut lagi. Sempat mulai proyek dokumenter terus berhenti tengah jalan karena bingung nyusun footage yang banyaknya minta ampun. Ada tips nggak biar gimana dalam proses tetap terorganisir gitu? Ngeditnya mungkin. sebenarnya sebelum masuk ke editing, pas kita syuting, kita tuh harus benar-benar sering otak-atik treatment. Kalau gue gitu. Soalnya namanya dokumenter ya, kita tuh mengikuti keadaan juga. Nggak bisa kita paksain. Misal, kita mau orangnya itu melakukan sesuatu gitu kan. Nah, itu nggak sesuai sama apa yang kita mau. Kan sekali lagi, dia tuh bukan talent gitu loh. Ya kan? Jadi, harus benar-benar pas kita syuting, kalau gue pribadi pas gue syuting, gue tuh selalu bawa-bawa treatment gue, apa yang udah dan apa yang belum. Jadi apa gue pikirin nih, untuk dapetin cerita ini gue harus ngambil gambar apa gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba situasi berubah, gue langsung ke plan B, atau kalau gue belum bikin plan B, gue langsung bikin plan B itu. Gue harus gimanain ceritanya supaya nanti pas di offline, editing offline tuh gue nggak bingung. Walaupun sering sih gue bingung, tapi ya dengan gambar yang cukup, ceritanya tuh jadi teralur gitu loh. Jadi emang harus secepat kilat buat apa ya namanya ya, bikin plan B itu ya. Gue juga kadang ya, gue kan syuting sendiri, kadang juga sama anak magang gitu kan. Sama ada sih yang bantuin tuh, asistennya gitu ada. Nah, jadi pas di situ tuh kadang pusing kan, kayak gue harus ambil momen, tapi gue harus mikir angle gitu. Itu jadi challenge tersendiri gitu sih. Dan kalau misalnya udah ada space break dikit, ya gue langsung ngecek treatment gue lagi. Dan gue mikir setelah ini gue harus ngapain gitu. Karena setiap dokumenter tuh apa ya, nggak mungkin selama 24 jam dia beraksi terus gitu loh. Dia melakukan momen yang bagus terus selama 24 jam tuh rasanya tidak mungkin. Nggak juga gitu. Sama kayak manusia biasa lah, kan punya kegiatan masing-masing kan si talentnya itu, si subjek. Tuh. Jadi harus pinter-pinter lagi deh. Belajarin treatment terus, dan kita mau bikin apa. Ini ada si Mail, gua nonton katanya. Andika Rashid, rumit kisah percintaannya, jangan. Waduh. Itu Andika Rashid teman kuliah lu ya, Ren? Teman kuliah gue emang nih, suhu. Dia jago banget loh motionnya. Oh iya. Boleh nanti saya hubungi kalau butuh. Ini Awak Bintang juga anak mercubuana loh. Oh iya. Iya, tapi senior lu kayaknya deh. Dia 2013. Oh, dia ini gila, gue diserang anak mercu banyak banget. Rafli juga anak mercu kan, setahu gue. FIC ya? Emang ada? Ada tadi yang nanya, dia bingung ngedit, nyusun footage-nya. Oh iya ya. Sorry, nggak banyak tahu gue. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tuh, sotoy lu, gue isi. Oh. Isi apaan? Orang lu tes diisi nggak lulus. Mercu. Mercu Buana memiliki kualitas yang baik. Anjir. Bang, jangan promo mulu kayak BSI dah, Bang. Buset, anti mercu di bawah. Ribut dah lu pada dah. Ini belakang gue juga anak mercu nih.
Mana nih orangnya nih? Tuh, Oh iya. anak merci juga nih. Kok gue baru lihat muka yang itu sih nggak ada di vlog lu ya? Di vlog gua. Mm-mm. Yang mana nih? Yang itu, yang kunciran tadi. Ya emang nggak pernah ada di vlog. Oh iya. Kak Soalnya kan Rena, isi vlog makan-makan lu itu gitu. kalau cari, yang vlog makan-makan. Itu mah temen Gue kosan. nontonin sampai habis, gila kurang gabut Ini- apa gue. Ini yang tadi itu dia lagi bantuin gua ngedit buat online konsernya Pamungkas. Oh, Salah mantap. satu editornya yang tadinya gua nawarin lu. Next time, Ini next ada time. dari Golden Iqbal nih. Kak Rena kalau cari inspirasi atau referensi di mana? Di mana ya? Di mana-mana. Gue tuh suka baca berita gitu loh. Tapi beritanya yang kayak udah lama-lama, terus gue kayak kepo gitu sama berita ini. Udah gue perdalam di dokumenter itu. Gue tuh paling sering baca berita tuh antara News antara foto.com. news, Oh, antara oke. news. Terus apa lagi ya? Gue juga suka nonton Vice sih, Vice bagus. Iya, Vice bagus-bagus ya dokumenternya. BBC. Terus ada juga yang dari luar tuh namanya Real Stories gitu, suka banget gue nonton. Merah yang megah UMB. Apa sih ini suhu? Merah yang megah, merah UMB. Wah, gua ini nggak ngerti nih gue. Nggak nyambung kan? Kayaknya anak mercu doang ya yang ngerti. Cuma anak mercu yang tahu. Slogannya mercu apa gimana nih? Iya. Aduh. Oke, kita lanjut nih ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Gua pengen banget nanya ini sih. Lu kan Apa? sekarang sebagai videografer nih. Nah, buat kedepannya, lu ada tujuan atau kepengenan misalnya lu akan jadi tetap jadi videografer, atau memang lu punya cita-cita lain, misalnya kayak lu bikin usaha, atau misalnya lu lebih pengen jadi director ternyata, kayak gitu-gitu, gimana? Gue tuh pengen jadi DOP sih aja sih itu. DOP ya. Terus memang dulu awal-awal pas kuliah tuh gue sempat pengen jadi sutradara. Tapi ya makin kesini tuh makin suka megang kamera terus ngambil gambar gitu loh. Tapi bukan berarti sutradara nggak megang kamera juga sih, banyak sutradara yang megang ngambil kamera, jadi DOP juga kan. Cuma untuk saat ini sih gue masih berkeinginan jadi DOP. Oke. Sama tuh kayak temen gua yang di Kalibata City. Dia pengen DOP juga kemarin pas live. Emang kita sama kan? Oh iya ya. Irfan Abdurrahman, share gear dong ke Karena. Nah, lu kalau bikin dokumenter pakai apaan tuh? Gearnya pakai apa aja? Gue tuh kalau gearnya tuh disediain sama Anatman. Kalau bikin dokumenter yang di Anatman ya. Iya, disediainnya maksudnya pakai apaan aja? Dulu tuh pertama kali gue pakai C100, nih Canon C100. Lensanya tuh banyak dah, gak bisa gue sebutin satu-satu. Tapi yang paling sering sih gue pakai 1835 atau 35 mm gitu, sama 70-200 itu aja sih. Terus kemarin sih gue baru nyoba pas gue bikin dokumenter Palang Hitam. Kemarin tuh banyak yang nanya, nggak tahu deh pada nonton apa enggak yang nanya. Itu kok ada kayak efek blur dreamy-nya itu pakai namanya baby lens. Oh ya, tilt shift lens baby ya. Gitu. Nah, terus
apa ya? Apalagi gearnya. Buat Nah itu audionya, pas gue audio. awal-awal gue pakai C100 kan, mana gue tuh biasa pakai SLR yang ukurannya segini, Sony gitu. Terus tiba-tiba dikasih C100, gambar gue goyang coy pas awal-awal. Soalnya berat. Tapi lama-lama terbiasa, terus sekarang gue pakai C200. Gitu. Kalau buat audionya pakai apa aja? Dia ada ininya sih, ada zoom-nya gitu. Oh, ada mic-nya gitu ya? Langsung. Terus kalau buat interview, subjeknya itu pasti gue pakein Record. ini sih, ya. Dan dia pakai terus gitu. Serian gue denger. Langsung nyambung ke kamera apa lu record lagi pakai audio recorder kayak Zoom gitu? Clip-onnya langsung nyambung ke kamera, jadi gue bisa langsung dengar gitu seandainya dia ada percakapan gitu. Tapi gue tetap ngasih tahu dia ini cara matiinnya gimana supaya nanti kalau misalnya ada bagian yang memang privasi, dia mau ke toilet atau apa bisa dimatiin gitu. Oke. Udah, akhirnya itu. Tapi biasanya kalau syuting dokumenter, Rena sendirian atau ada asisten yang kayak misalnya bantuin bawa lensa gitu-gitu? Oh iya, gue kalau sendirian itu cuma ngambil gambarnya aja. Buat bawa apa? Buat yang barang-barangnya itu ya ada lagi. Kadang kalau ngambil gambar, kadang dibantu juga sih kalau misalnya gue perlu ngambil gambar tambahan, terus kayak bawa dua kamera gitu. Terus kadang juga dibantuin sama anak magang, itu kalau ada anak magang. Kalau nggak ada ya ngambil gambarnya. Tapi kalau syutingnya nggak pernah sih yang sendirian gitu, benar-benar sendirian. Kalau riset sendirian pernah, benar-benar sendirian. Nah, buat ngeditnya ada lagi editornya? Editornya gue juga. Offline, online? Sama grading? Offline, online. Tapi bagian musik ada komposernya lagi, terus final mix-nya itu yang ngasih efek-efek suara gitu, itu ada lagi. Oke. Gitu. Enak jadi ya? gue tuh sampai offline, terus gue sampai color grading. Nah kadang tuh color gradingnya kadang Mas Rijal tuh, dia emang ini kan yang suka grading di kantor. Cuma itu kalau dia lagi nggak ada kerjaan komersil aja. Kalau dia ada kerjaan, lu ngerjain sendiri dong gradingnya? Iya. Gitu. Kayaknya dokumenter gue yang diwarnain sama dia ada 2. Sisanya gue diajarin dia juga. Oke. Grading pakai apa? Premiere apa DaVinci? Dua-duanya sih. Kadang Premiere, kadang DaVinci. Oh, tergantung apanya tuh? Kalau dulu gue memang masih pakai Premiere terus, soalnya belum begitu belum begitu serius pakai DaVinci gitu loh, belum begitu paham juga. Terus mulai dari Januari kemarin tuh udah mulai pakai DaVinci terus dari offline sampai online. Gitu. Jadi awal-awal semuanya tuh pakai Premiere sih. Oke. Premiere langsung dari Lumetri-nya ya, Lumetri Color. Mirip sih sekarang tuh Premiere yang 2019 sekarang ini. Itu udah mirip banget sama yang di DaVinci. Nggak banget sih, mirip aja. Mungkin ada beberapa fitur yang nggak ada lah gitu ya. Oke. Gitu. Ini ada yang mau nanya lagi nggak nih? 7 menit lagi habis nih live-nya nih. Karena emang ada cuma sejam. Iya, ada limitnya. Baru tahu ya, baru pertama kali live ya. Gue bisa pakai filter coy, gue baru tahu. Iya emang bisa. Nah gini kayak dari tadi ya. Lu jangan mainan di sini. Halo. Itu ada pertanyaan tuh. Ada kucing.
Sukaan lu nih kucing nih. Yoi. Bagi-bagi hadiah dong. Lu kata gue kuis tolak Kan angin. door prize. Tempat berkunjung, Ren. Referensi film dokumenter lu apa? Apa ya? Di Netflix sih. Apa? Netflix dokumenternya Salah satunya. bagus-bagus. Apa ya? Aduh, gue tuh nggak ini sih nggak ngafalin judulnya, kadang saking nggak taunya gue banyak yang gue tonton buat jadi referensi. Oke. Tapi di YouTube tuh ada namanya Real Stories, kalau misalnya kalian tahu tuh itu bagus. Gue suka banget. Real Stories. Dari mana ya itu? Dari Amerika kayaknya. Gila nih, sebuah prestasi. Yang nonton bertahan 12 sampai akhir. Kalian tuh gabut ya? Siapa gabut? Ini yang nonton. Oh. Terus tahan gitu. Ya enggak, berarti ini pengen liat Rena. Pret. Jadi gitu dong, gue malu. Iya. Tahu banget, Bang. Terakhir, Udah nih ya, nggak kalau ada yang nanya, pertanyaan lagi. gua yang nanya deh. Nanya apa lagi? Tips. Gue banyak nanya ya. Bagus. Tips and trick buat yang baru mulai. Gimana biar bisa kayak Rena? Menurut gue tuh explore terus gitu loh. Explore terus apapun yang kalian pengen bikin, coba aja gitu. Kadang gue seneng ya kalau misalnya dulu tuh pas gue masih kuliah, gue tuh seneng kalau misalnya ada temen gue skripsian terus kayak minta bantuin, terus gue malah seneng gitu, soalnya gue jadi belajar juga kan sama mereka gitu. Terus kayak ya sering-sering kalau misalnya kalian mau jadi videographer, sering-sering megang kamera, sering-sering syuting gitu. Walaupun kadang nggak berfaedah, syuting aja udah. Kita kan nggak pernah tahu kapan kita tiba-tiba ini bisa. Tahu-tahu, gue sering banget sih ngeliat teman-teman gue kayak lama nggak kelihatan, tahu-tahu jago. Iya. Mantap. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Hardian Prakoso. Kenapa sih giveaway? Mau nanya dong, putar visual dalam film dokumenter. Kalau yang gue lihat, Watch Dog beda dengan Anatman. Perbedaan ini ada konsep tersendiri nggak sih? Pastinya setiap ini tuh ada ini ya, karakter masing-masing ya, setahu gue. Iya. Coba gimana? Kalau misalnya di Anatman memang ini sih tetap sinematik meskipun dokumenter, tapi tetap mau dibikin sinematik. Kalau misalnya Watchdog ya beda, dia tuh kalau Watchdog tuh pakainya narasi kan kebanyakan. Iya betul. Tapi bukan berarti Anatman nggak bikin yang versi pakai narasi juga, bikin juga, tapi mungkin memang lebih sering dan apa ya? Ya lebih sering yang itu sih tanpa narasi. Tapi ya dua-duanya tetap dokumenter sama. Cuma kalau di Anatman juga diajarin ngambil gambar yang sinematik gitu. Jadi orang nih kalau dokumenter tuh di Indonesia tuh jarang banget gitu loh. Dulu ya gue tuh nyari referensi dokumenter adanya di kayak dari luar aja atau enggak dari Vice gitu loh. Iya. Belum banyak media yang apa ya punya dokumenter bagus dan nggak bikin bosan gitu kan. Dokumenter kan panjang-panjang, terus nggak semua orang suka alur yang bikin kita nunggu gitu loh, sabar nonton gitu kan. Nah, jadi dari gambar yang sinematik ini biar penonton tuh juga apa ya enak gitu ngelihat gambarnya, nggak bosan. Benar. Tetap dimanjain lah ya secara visual. Matanya. Nggak kena narasi terus. Yes, betul. Kalau duka bikin film dokumenter apa Kak? Tadi udah dijawab sih sebenarnya di awal. Atau mungkin ada yang lain, Rena? Apa ya? Udah sih itu aja. Oke. Tuan Muda Fadil, seberapa yakin Kak di industri ini? Waduh, pertanyaan. Ini editornya Raditya Dika loh. Oh iya, halo Mas Fadil. Berapa yakin ya?
Kenapa ditanya yakin atau enggaknya ya? Selagi itu positif buat gue yakin sih. Sangat yakin. Nah, dari bokap juga Enggak bagus, fotografer jawaban ya? gue tuh happy. Makasih Rena udah bantuin produksi film gue. Makasih Uho sudah bantuin gue juga. Apa? Enggak. Lu mau cabut? Ya udah, hati-hati. Hati-hati. Apa? Iya. Kumis lo miring. Iya, dibiarin lah. Kenapa jadi kumis sih? Sebel ih. Itu maksudnya kumis Rena. Ya, siap, hati. Kapan gue berkumis? Oke, karena semenit lagi kelar, mungkin lo mau ngasih kata-kata terakhir, sharing kata-kata terakhir. Mau sharing apa gitu? Apa ya? Intinya sering-sering ini sih. Sering-sering nyoba. Kalau dokumenter tuh jangan sering merasa insecure karena banyak filmmaker lain yang udah melejit gitu. Iya sih. Karena itu sih. pasti ada apa sih namanya regenerasi. Jadi kita yang masih muda-muda tuh harusnya semangat gitu dan jangan insecure. Meskipun gue masih kadang suka insecure, Sama kok, gue juga. ya kan? Ini kenapa sih? Dia kayaknya ada masalah deh sama lu ya teman men. Nah, ini lampunya aja lampu. No, kalau gue mundur terang. Chef, udah ya berarti. Berikan senyum terakhir sebelum end live. Oga. Ini fans Rena semua kayak dah. Fans Teman-teman dari kuliah gue. Iya. Gila nih yang setelah gue lihat Mail nonton sampai akhir loh, keren. Lu ngeselin ya. Lu nggak mau nanya apa gitu sama gue? Nanya apa kek? Ya, apa ya? Menit terakhir Pertanyaan, nih. pertanyaan gue udah terjawab semua kemarin. 1 minute remaining. Ya udah kalau gitu. Thank you Ren udah meluangkan waktunya. Thank you, Kak. Ini live terakhir loh. Enggak, ntar ada lagi. Cuman Ada nggak tahu lagi? kapan. Ya. Baik, kita tunggu saja ya. Mas Il kenapa nonton sampai akhir? Aduh. Aduh, ribut dah lu berdua, sono Macam cepetan. apa itu? Oke, thank you Ren udah meluangkan waktunya. Thank you. Sukses terus. Semoga Terima karya-karyanya makin kasih. keren. Sukses juga, Kak. Jangan stres-stres ya. Iya, dadah. Dadah.